Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan praktikum untuk sesi kedua, yaitu praktikum tentang mikromeritik atau pengukuran partikel zat kecil. Pada saat kuliah, saya pernah menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menentukan ukuran partikel. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode ayakan, metode mikroskopik, dan juga kita bisa mengukur dengan menggunakan alat Anderson. Dan pada hari ini kita akan menentukan ukuran partikel dengan menggunakan alat yang namanya alat yang kita gunakan adalah mikromeritik. Nah, mikromeritik ini terdiri dari beberapa ayakan yang tersusun dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat bahwa ayakan yang paling besar yaitu berukuran 600 mikrometer, kemudian 106 mikrometer, 90 mikrometer, 75, dan yang paling kecil adalah 63 mikrometer. Dan bahan yang kita gunakan adalah untuk bahan uji yaitu amilomidis dan juga talkum. Nah, sebelum kita lanjutkan pada praktikum menggunakan alat mikromeritik ini, kita jelaskan bagian-bagian dari mikromeritik. Mikromeritik ini atau alat mikromeritik terdiri dari ayakan bersusun, kemudian juga ada pengait atau pengunci, kemudian di sini ada tombol yang mengatur waktu lama kita akan melakukan ayakan, dan yang selanjutnya adalah tombol kecepatan atau dengan satuan amplitude. Baik, sebelum kita lanjutkan praktikum, kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahan yang akan kita uji. Oke. Pertama, kita akan mengambil bahan yang akan kita gunakan yaitu talkum sebanyak 25 gram. Kita timbang menggunakan timbangan analitik. Nah, mungkin nanti kalau tidak muat dibagi ya, mungkin 10 atau 15 gram dulu. Baik, kita timbang dulu. Baik, kita ambil sediaan sebanyak 25 gram. Jangan sampai ada yang tinggal ya, karena ini akan mempengaruhi bobotnya. Jadi kita bersihkan dulu. 25 gram. Oke, kayaknya nggak muat, jadi kita ambil dulu 15 gram. Oke, 15 gram. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti tinggal menyiapkan yang kurangnya. Kan tadi harus menimbang 25 gram. Jadi kita timbang lagi. Oke, kita tir dulu. Kita timbang lagi untuk yang sisanya yaitu 10 gram. Masih kurang. Kurang dikit.
Oke, kira-kira 10,07 ataupun 0,9 kita kurang dikit. Oke, nah 10,03 gram. Oke, tadi sudah kita catat. Yang tadi 15 gram 0,02, yang ini 10 gram 0,0. Oke, setelah kita timbang, nah ini untuk yang talkum. Kemudian untuk yang sampel satunya atau yang tadi akan kita gunakan lainnya selain talkum atau amilum tadi, kita timbang juga sebanyak 25 gram. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuka alat mikromeretik ini. Seperti ini. Nah, bahan yang kita timbang tadi kita masukkan di ayakan yang paling atas. Nah, sebelum kita gunakan pastikan mikromeretik atau sieve shaker ini dalam keadaan yang bersih. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tutup. Kita kunci lagi seperti ini. Jangan lupa pasang klemnya seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang penguncinya. Kita putar. Nah, putar dan pastikan dia dalam posisi yang sudah terkunci kuat. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan alat ini. Tombol power ada di bawah sini, ya. Kemudian kita akan ayak bahan ini selama 10 menit dengan kecepatan 50 rpm. Nah, alat ini sudah bekerja. Nah, seperti ini. Jadi dia bergetar, ya, dan mengayak bahan talkum yang akan kita uji atau kita tentukan ukuran partikelnya. Nah, kita perhatikan timer yang tadi kita atur di 10 atau menunjukkan 10 menit karena ini satuannya time minutes atau menit. Nah, ini akan bergetar seperti ini. Ya, Anda bisa lihat di klemnya ini ya. Nah, nanti dia akan bergeser selanjutnya ke sebelah kiri. Nah, kita tunggu. Oke. Nama alat ini adalah sieve shaker ya. Nah, jangan lupa mohon dicatat. Jadi tadi udah ukuran ayakannya, saya ulangi lagi. Yang paling besar atau yang di atas sendiri itu 600 mikrometer, kemudian yang bawah 106 mikrometer, 90 mikrometer, 75 mikrometer, dan 63 mikrometer. Nah, bagaimana nanti akan kita timbang? Jadi pada saat nanti kita timbang ya, nah ayakan yang serbuk yang paling atas itu tidak kita timbang. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa ukuran partikel rata-ratanya, karena dia tidak bisa melalui ayakan, termasuk ayakan yang paling besar. Ayakan di sini yang besar. Jadi kita tidak tahu berapa ukuran partikel yang tertahan di ayakan paling atas. Yang kita timbang adalah ayakan yang tertahan di ayakan bawahnya atau yang tertahan di ayakan 106. Nah, di sini jadi partikel atau serbuk yang tertahan di ayakan 106 itu artinya dia bisa melalui ayakan 600 mikrometer. Sedangkan yang tertahan lagi di ayakan 90 mikrometer artinya dia bisa melalui ayakan 106. Sehingga begitupun sampai di bawah. Jadi posisi yang paling bawah ini atau penampungan yang paling bawah ini artinya ukuran partikel yang tertampung di ayakan di penampungan paling bawah itu memiliki ukuran partikel rata-rata 63 mikrometer. Nah, itu nanti kita timbang. Jadi yang saya ulangi, yang tidak kita timbang adalah yang tertahan di ayakan paling atas.
karena kita tidak tahu. Nah, oke, alatnya sudah berhenti, bisa diperhatikan dia ada di posisi ini. Baik, karena alat shift shaker ini sudah berhenti, maka kita akan buka. Setelah kita diamkan sekitar 5 menit, ya, kita buka. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini yang tertahan di ayakan 600 yang paling atas. Ini tidak kita timbang, jadi kita pinggirkan dulu. Nah, ini adalah yang tertahan di ayakan 106. Nah, ini adalah serbuk yang tertahan di ayakan 106. Lalu kita timbang. Bagaimana cara menimbangnya? Oke. Kita gunakan, siapkan alas, kertas, kemudian kita ambil serbuknya seperti ini. Oke. Nah, yang tadi tertahan di ayakan 106 kita tuang ke kertas ini. Oke, pastikan semuanya tertampung di kertas ini. Oke. Oke, sebentar. Nah, bagaimana dengan yang tersisa? Yang tersisa itu harus kita bersihkan atau kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Nah, semacam ini. Ya. Jadi jangan sampai ada yang tumpah atau hilang. Nah, seperti ini. Kita kuas. Kita kumpulkan jadi satu. Seperti itu ya. Oke, sampai bersih. Oke. Nah, sisi-sisinya juga, karena apa? Mungkin saja karena di ayak ada yang tertinggal di sisi-sisi sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya serbuk yang tadi sudah kita tuang dari ayakan, kita kumpulkan ke perkamen, gitu kan. Kita pindahkan dulu ke perkamen. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal atau tumpah. Nah, seperti ini terkumpul semua. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tampung yang dari ayakan 90 ya, kita lanjut. Nah, seperti ini. Sama caranya seperti yang tadi, kita kumpulkan dulu. Jangan lupa dibersihkan yang tersisa di wadah atau di ayakan. Oke. Kita pindah lagi ke perkamen. Nah, kita kumpulkan seperti ini. Ya. Oke. Oke, ini kita tandai, tadi juga kita tandai. Jadi ini ayakan, dari ayakan yang tertahan di ayakan 90. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk menimbang yang tertahan di ayakan 75. Baik, nah ini sudah kita tampung yang tertahan di masing-masing ayakan sampai dengan yang di penampungan akhir atau yang bisa melalui ayakan berukuran 63 mikrometer ya. Jadi ini yang bisa melalui ayakan 600, ini yang bisa melalui ayakan 106, 90, 75 dan yang terakhir atau di penampungan paling bawah 63. Nah, ini kemudian harus kita timbang satu per satu. Oke, kita siapkan perkamennya ya. Oke, kita siapkan. Kita timbang dulu yang tertahan atau yang bisa melalui ayakan 600. Baik. Pelan-pelan ya. Jangan sampai tumpah. Oke, kita pelan-pelan.
Oke. Wow. Ini harus kita ambil. Oke, sudah. Nah, kita catat. Oke. Beratnya adalah 17,00055 gram. Kita catat berat yang tertahan di ayakan 600 17,055 gram. Oke. Ini yang di ayakan 600 kita ambil. Mana nih? Kemudian kita lanjutkan untuk menimbang yang tertahan di ayakan atau yang bisa melalui ayakan 106. Ambil perkamen baru, kita tuang, kita tir dulu ya. Kita tir dulu untuk menunjukkan 0,00 dulu ya. Kemudian kita tuang. Nah, semacam ini. Oke. Nah, ternyata yang bisa melalui ayakan 106 beratnya adalah 1,257 gram. Oke. Baik, kita ambil. Oke, kita ambil perkamen baru lagi yang masih bersih, kita tir lagi. Kemudian kita timbang yang selanjutnya yang bisa melalui ayakan 90 ya. Kita tuang. Oke, semuanya kita catat. Oke, ternyata yang bisa melalui ayakan 90 menunjukkan berat 4,218 gram. Oke, kita ambil. Nah, kita lanjutkan untuk menimbang yang bisa melalui ayakan 75. Oke, kita tir dulu, kita pastikan 0,00 dulu. Oke, kemudian kita ambil, kita tuang. Nah, yang bisa melalui ayakan 75 menunjukkan berat 0,650 gram. 0,650 lah. 0,50 gram. Oke, kita ambil lagi. Nah, oke, kita tir lagi dengan perkamen baru. Kita lanjutkan untuk menimbang yang bisa melalui ayakan 63 atau yang berada di penampungan akhir ya. Kita tir, sudah, kita tuang, kita hitung berapa beratnya. Oke. Yang terakhir beratnya 0,376 gram. 0,376 gram. 38. 378. Oke, kita ambil. Oke. Nah, jika sudah kita timbang semua bahan yang bisa melalui masing-masing ayakan, selanjutnya kita lanjutkan untuk menentukan ukuran partikel rata-rata dari serbuk talkum tadi dengan menggunakan perhitungan khusus ya. Oke, kita lanjut nanti ke perhitungan. Baik, setelah kita tadi melakukan pengujian untuk serbuk pertama yaitu talkum, nah sambil kita nanti akan melakukan perhitungan, maka kita akan melakukan percobaan yang sama dengan sampel yang berbeda, yaitu kita gunakan amylum maydis ya. Nanti kita juga akan melakukan pengujian
pengukuran partikel dari sampel kedua yaitu amilomyidis dengan cara yang sama. Jadi kita harus timbang dulu amilomyidis ini sebanyak 25 gram. Dan kita lanjut ke perhitungan. Setelah kita masukkan ini dalam alat, sambil menunggu 10 menit kita lakukan perhitungan. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa FPR yang saya banggakan, tadi kita sudah melakukan praktikum tentang materi mikromeritik atau pengukuran partikel zat kecil dengan 2 sampel yaitu talkum dan amilomyidis. Dan tadi perhitungan untuk menentukan ukuran partikel rata-rata dari masing-masing sampel. Dan nantinya semoga apa yang kita praktikumkan hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi gambaran bagaimana sih cara penentuan ukuran partikel, terutama partikel-partikel yang ukurannya mikro ya, yang memang kelihatan sering kita gunakan dalam kegiatan kefarmasian sehari-hari, seperti misalnya kita menyiapkan serbuk obat dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin untuk praktikum hari ini kita cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.